Berikut ini adalah suatu learning management system yang digunakan untuk menyediakan bahan ajar dan tes yang terintegrasi penilaian, yaitu Google Classroom. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, yang bertujuan untuk menyederhanakan dalam hal membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama dari Google Classroom sendiri adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom yang dirilis pada tanggal 12 Agustus 2014 ini sangat memudahkan proses pengolahan secara online. Layanan ini dapat sangat mengurangi penggunaan kertas dan memudahkan proses pembelajaran, apalagi jika dilakukan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan dari Google Classroom itu sendiri yang pertama, sangat mobile friendly untuk pemula. Maksudnya, orang yang baru pertama menggunakan Classroom pasti tidak akan mengalami kesulitan saat mengoperasikannya, karena Google sendiri sangat memperhatikan kenyamanan penggunanya. Maka dari itu, Google Classroom didesain dengan sederhana, akan tetapi banyak fitur. Maka sangat wajar jika orang yang baru mengenal aplikasi ini langsung bisa menggunakannya. Yang kedua, mudah mengelola tugas yang diberikan. Selain mudah digunakan, ada fitur lain di Google Classroom di mana kita saat diberikan tugas oleh guru atau admin kelas kita, maka kita bisa dengan mudah melihat pada satu halaman yang menyediakan laman tugas. Dengan begitu, kita tidak usah repot-repot lagi mencari apa tugas yang telah diberikan oleh admin atau guru. Kemudian, yang ketiga, semua file masuk ke Google Drive kita. Jadi, kelebihan yang ketiga ini, semua bentuk file, baik itu MP4, MP3, dokumen, PDF, dan zip, semua itu otomatis masuk ke akun Google Drive kita, sehingga kita tidak usah mencari penyimpanan lain untuk menyimpan file yang telah kita upload. Nah, Google Classroom ini sendiri juga otomatis mensinkronkan antara akun Gmail dengan akun Google Class yang telah kita gunakan. Jadi, kita tidak perlu khawatir akan kehilangan file atau dokumen yang lainnya, karena itu semua sudah tersimpan di dalam Google Drive. Kelebihan yang keempat, yaitu mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Maksudnya, kita bisa melihat kesalahan atau kekurangan apa yang masih ada di tugas yang akan kita kirim. Maka Google Classroom menyediakan fitur melihat tugas sebelum dikirim. Kemudian, kelebihan yang kelima, sangat mudah melihat pengumuman dari pengajar. Nah, pengumuman dalam Google Classroom ini sendiri dimaksudkan agar para pengajar itu bisa memberikan informasi, baik itu berupa absensi, tugas, atau pengumuman lain yang bersifat penting, sehingga mempermudah guru dalam mengirimkan tugas di laman Google Classroom. Jadi, guru itu tidak perlu lagi repot mengirim pengumuman lewat SMS atau pesan daring yang lainnya. Kelebihan yang keenam, bebas dari iklan dan aman. Jadi, semua yang kita lakukan itu tidak akan terganggu dengan adanya penayangan iklan, sehingga kita bisa lebih fokus dalam belajar dan berdiskusi di Google Classroom. Kemudian, kelebihan yang ketujuh yaitu tersedia secara gratis 100%. Nah, dari kebanyakan aplikasi yang kita unduh secara gratis ini, maka kita bisa menemukan aplikasi Google Classroom yang tersedia secara gratis, baik itu di Play Store ataupun App Store. Nah, kita bisa bebas mendownloadnya kapanpun serta lebih efisien. Karena Google Classroom sendiri ini menekankan bahwa aplikasi ini 100% gratis tanpa harus membayar dulu, baru bisa menggunakannya. Kemudian ada kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama, tampilannya kurang menarik bagi siswa. Karena Google Classroom sendiri menampilkan beberapa pilihan gambar dan itu hanya berupa gambar kartun. Sebenarnya akan lebih baik jika Google Classroom ini memberikan sebuah gambar bagi kelas untuk lebih menarik lagi supaya
siswa yang belajar di Google Classroom itu tidak merasa bosan. Dan dengan tampilan yang apa adanya ini, mungkin bagi sebagian orang tidak masalah, akan tetapi bagi mereka yang menyukai sebuah keindahan, maka itu sangat diperlukan. Kekurangan yang kedua itu saat Google Drive penuh, file tidak bisa dikirim. Karena semua file yang kita upload ini tersimpan di Google Drive, maka ketika Google Drive kita penuh, file atau dokumen yang kita kirim ke pengajar ini menjadi error dan tidak terkirim. Ini sangat mengganggu sekali bagi seorang siswa dan mengakibatkan dia harus membeli drive baru atau menginstal penyimpanan awam atau cloud storage yang baru. Kemudian dihubungkan ke Google Classroom terlebih dahulu sebelum menggunakan Google Classroom tersebut supaya bisa digunakan. Nah, saat Google Drive ini mencapai batas penyimpanannya, maka setiap file yang dikirim tidak akan masuk ke Google Classroom. Mengapa? Karena itu tadi Google Classroom belum mempunyai sistem penyimpanan sendiri, jadi penyimpanannya itu masih numpang di Google Drive. Yang ketiga, waktu pengiriman masih bisa diatur. Nah, kekurangan yang ketiga ini, apabila kita ingin mengirim file ke Google Classroom, kita bisa mengatur waktu pengirimannya. Maksudnya, apabila kita terlambat mengirim file, kita bisa mengundurkan waktu di smartphone kita sehari supaya kita bisa menyerahkan file kita. Pada tampilan awal terdapat tanda tambah di pojok kanan atas untuk bergabung ke kelas atau membuat kelas baru. Nah, di sebelahnya ini terdapat beberapa aplikasi yang disediakan oleh Google. Dan di sebelahnya lagi, jika kita ingin berganti akun untuk masuk ke dalam Google Classroom. Kemudian, di sebelah kiri ini terdapat garis 3 yang jika diklik akan muncul kelas. Nah, link kelas ini berguna untuk memudahkan kita dalam melihat daftar kelas yang kita ikuti. Kemudian, ada kalender yang memuat informasi tenggat waktu pengumpulan tugas. Menu ini untuk melihat apakah ada tugas yang sudah atau belum diperiksa. Setelah itu, ini adalah kelas yang kita ikuti, dan ini daftar tugas. Kelas yang diarsipkan. Kelas yang diarsipkan ini, jika kita mengarsipkan kelas, maka kelas tersebut akan berada di fitur ini. Setelah itu, setelan. Setelan ini berfungsi untuk mengubah gambar profil kita atau untuk mengatur setelan akun, mengganti nama, di sini juga ada notifikasi, dan mengatur komentar, dan sebagainya. Setelah itu, kita masuk ke dalam menu yang terdapat di dalam kelas, di Google Classroom. Pada tampilan forum, terdapat judul atau nama kelas di sini, dan mata pelajaran. Di sini juga ada kode kelas yang berfungsi untuk mengundang siswa agar bisa bergabung ke dalam kelas. Di sini ada pilih tema. Fungsinya yaitu pilih tema ini berfungsi jika tampilan pada kelas kita ini kurang sesuai dengan mata pelajaran, maka kita bisa mengklik di sini tema-tema yang sesuai, atau bisa juga mengupload foto sesuai dengan tema yang kita inginkan. Di sini ada kolom untuk memposting. Di sini ada pilihan bisa untuk memposting pemberitahuan
ke semua siswa atau salah satu siswa. Pada bagian kolom posting ini juga bisa digunakan untuk membuat forum diskusi. Kita bisa mengatur tulisan tebal, miring, garis bawah, dan sebagainya. Dan juga jika kita ingin memposting dengan menambahkan file yang berupa Google Drive, link, file, dan YouTube, bisa dilakukan di sini. Kemudian, signbar di sini berfungsi sebagai informasi atas tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa. Nah, kita beralih ke bagian tugas kelas. Pada menu tugas kelas ini terdapat tanda tambah yang bisa digunakan untuk mengupload tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, atau untuk kembali ke postingan atau membuat topik. Ini fitur pertemuan yang sudah dibuat. Bahan ajar dan sumber-sumber mata pelajaran yang diberikan oleh guru juga akan ditampilkan pada menu tugas kelas. Pada menu tugas kelas juga terdapat Google Calendar. Google Calendar sebagai penjadwalan dari kegiatan yang akan dilakukan oleh kelas dan folder drive kelas untuk menyimpan bahan-bahan ajar atau materi atau kuis yang sudah pernah diupload sebelumnya. Setelah itu, pada menu anggota menampilkan guru dan siswa. Di sini bisa terdapat beberapa guru, dan jika kita ingin mengundang guru ke dalam kelas yang kita buat, caranya adalah dengan mengklik pada bagian ini dengan masukkan nama atau emailnya. Begitu juga dengan siswa. Untuk mengundang 1 atau 2 siswa, bisa mengklik nama atau email. Atau bisa juga dengan men-share link agar siswa bisa bergabung ke dalam kelas. Kemudian, pada menu nilai, digunakan untuk menilai tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Dan di sini juga kita bisa mengetahui siapa saja yang sudah menyerahkan tugas dan yang belum menyerahkan tugas. Setelah itu, pada menu setelan, berisi tentang setelan kelas seperti detail kelas, umum, dan penilaian. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin membuat setelan pada bagian forum. Kita ubah hanya pengajar yang dapat memposting materi atau tugas. Setelah itu, maka kita klik simpan. Sudah selesai. Berikut ini adalah cara membuat kelas pada Google Classroom. Yang pertama, caranya yaitu klik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas. Kemudian, kita klik buat kelas. Dan akan ada tampilan konfirmasi seperti ini. Kita centang, klik lanjutkan. Nah, di sini kita tulis nama kelas yang ingin kita gunakan. Misalnya,
Nah, pada bagian ini bisa diisi dengan nama guru yang mengajar kelas tersebut, atau bisa juga dikosongkan. Nah, kemudian di bagian mata pelajaran ini kita isi, misalnya dengan mata pelajaran matematika. Di ruang ini bisa diisi dengan ruang yang digunakan atau bisa juga dikosongkan. Kemudian kita klik buat, kita tunggu sebentar. Nah, maka secara otomatis kelas tersebut akan dibuat. Di sini terdapat nama kelas yang digunakan dan ada kode kelas. Kode kelas ini digunakan untuk mengundang siswa bergabung masuk ke dalam kelas yang dibuat dengan cara men-share kode ini kepada siswa. Ini mata pelajaran matematika. Nah, untuk men-setting awal dari kelas yang sudah dibuat ini, klik pada pojok kanan atas sampai muncul setelan kelas seperti ini. Isi deskripsi kelas yang diinginkan, kemudian pada bagian umum, kita bisa mengubah di bagian forum. Misalnya, jika hanya pengajar yang bisa memposting. Sudah. Kemudian kita klik simpan. Sebelum memulai pembelajaran, biasanya guru membuat daftar hadir atau presensi. Caranya yaitu yang pertama dengan mengklik pada bagian classwork, lalu klik tanda tambah dan pilih question. Kemudian tulis daftar hadir pada bagian question, misalnya daftar hadir dan masukkan tanggal. Pada bagian instruction, kita ketik kata yang diinginkan, misalnya seperti pada tampilan berikut. Kemudian kita pilih multiple choice. Pada option pertama kita tuliskan hadir dan pada option kedua kita tuliskan izin. Kita pilih kelasnya Matematika SMA. Untuk points-nya kita pilih ungraded atau tidak dinilai. Lalu pilih lama batasan waktu pengisian presensi. Untuk topik kita pilih sesuai dengan pertemuan. Setelah itu kita posting ke menu utama dari Google Classroom dengan mengklik Ask. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita klik Ask. Kita tunggu sebentar. Dan pada bagian stream akan muncul menu daftar hadir seperti berikut ini. Pada bagian tugas kelas, kita klik tanda tambah, lalu kita pilih materi. Pada bagian judul, kita ketikkan
materi yang sedang dipelajari. Misalnya seperti berikut. Kemudian kita ketikkan deskripsi yang diinginkan. Untuk menambahkan file, klik tambahkan bisa berupa Google Drive, link, file, maupun YouTube. Nah, untuk mengupload file, kita klik file, kemudian kita pilih materi yang diinginkan, lalu klik sisipkan. Nah, untuk menambahkan via YouTube, kita klik pada bagian YouTube. Kita bisa mengetikkan judulnya langsung atau bisa menggunakan URL. Jika ingin menggunakan URL, maka kita tinggal salin linknya di kotak dan kita klik tambahkan. Lalu pada bagian topik, kita pilih topik yang sesuai. Setelah itu, kita klik posting dan akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk memberikan tugas pada siswa dalam bentuk tes formatif, yang pertama kita harus mengklik pada bagian tugas kelas, kemudian klik tanda tambah, lalu pilih tugas. Nah, untuk judulnya ini kita ketikkan soal tes formatif SPLTV. Untuk bagian petunjuknya, kita ketik seperti berikut ini. Nah, karena soal formatif yang kita berikan ini berupa Google Form, maka kita klik tambahkan, kita klik link, kemudian kita paste link yang sudah di-copy sebelumnya, lalu kita klik tambahkan link, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih kelas, lalu untuk nilainya kita klik tidak dinilai, dan untuk tenggat batas waktunya kita pilih sampai esok hari dan kita atur jamnya. Setelah itu, pada bagian topik, kita pilih topik yang sesuai. Selanjutnya, kita klik tugaskan, kemudian kita tunggu sebentar, dan akan muncul tampilan awal Google Classroom. Dan secara otomatis, soal tersebut akan sampai kepada para siswa. Dan setiap siswa yang sudah mengerjakan atau mengirim jawaban akan terlihat pada tampilan diserahkan.